Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryati, Kepala SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahma. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih sudah menemui Ibu hari ini dalam rangka supervisi kelas. Nah, sekarang sebelum kita masuk supervisi kelas di hari besok, habis besok ya, habis besok kita dulu tentang supervisi kelas yang akan kita laksanakan besok. Nah, kira-kira berarti hari Kamis depan ya, Iya. Kamis depan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ambil RPP-nya RPP yang mana? Tujuan pembelajaran yang mana? Iya, Bu. Kebetulan besok itu pembelajarannya di informatika, Bu. Jadi informatika di jam pembelajarannya siswa dapat memahami cara berpikir komputasional. Oke. Nah, pada area pengembangan yang hendak Rama inginkan capai itu ada berapa poin kira-kira? Ada 3 poin, Bu. Ya, apa aja? Capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya sebagai guru mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik saya. Jadi di sini saya akan coba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, di informatika, khusus materi berpikir komputasional. Yang kedua, saya sebagai guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis di siswa. Selanjutnya dan terakhir, saya sebagai guru akan memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, kira-kira dari 3 area pengembangan yang ingin amat capai ini, strategi yang sudah Rama persiapkan apa aja? Yang pertama, saya sudah menyiapkan topik pembelajaran yang mendukung untuk materi ini, sehingga nanti siswa bisa berdiskusi, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kritis. Kemudian saya juga siapkan proyek-proyek pembelajaran berpikir komputasional. Saya akan ajak siswa untuk melakukan proyek di labor komputer yang sudah saya siapkan terkait materi minggu depan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian Ama rasa ini yang kira-kira yang bisa membantu Ama untuk maksudnya yang tadi itu adalah strategi yang ingin Ama ambil ya, strategi yang ingin Ama ambil untuk pada saat supervisi nanti. Nah, kemudian bisa nggak kalau kira-kira Ama nih kendala-kendala yang kemungkinan akan Ama temui di saat supervisi nanti itu apa aja kira-kira yang akan Ama temui? Baik, terkait kendala yang mungkin saja ditemui karena besok prakteknya berbasis project ya, Bu. Kebetulan kami kan di informatika ini membutuhkan jaringan listrik. Yang saya khawatirkan nanti itu ada terjadi pemadaman listrik. Kemudian kalaupun itu terjadi, nanti mungkin kita akan coba alihkan siswanya bagaimana membuat project yang kita tidak tergantungan dengan listrik, tapi tetap mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kalau misalnya bisa digambarkan, bisa Rama membuat rencana yang lebih jelas tentang apa yang akan Rama lakukan? Iya, saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa billboard, berupa billboardnya. Jadi nanti kalau seandainya yang saya khawatirkan ini listriknya padam, mungkin nanti media pembelajarannya kita alihkan ke billboard gitu. Jadi nanti mereka bikin project yang menyediakan kertas karton di sana, sehingga nanti mereka akan mencoba menguraikan tentang berpikir komputasional melalui media pembelajaran yang sudah saya sediakan. Bagus sekali ya, Masya Allah. Namun kalau dari apa yang Ama paparkan tadi tentang rencana, kemudian kemungkinan kendala-kendala yang akan Ama temui di lapangan, saya melihat urutan kerja yang akan Ama lakukan di saat pembelajaran itu sangat banyak sekali, sangat detail sekali, yang membutuhkan beberapa peralatan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ama dalam segi penyiapan peralatan, kemudian dari segi selain peralatan, dari segi memberikan semacam timekeeper untuk Ama sehingga proses pembelajaran Ama itu tidak waktunya tepat, namun semua yang Ama rencanakan tadi tercapai gitu. Iya, yang akan membantu yang pertama, karena besok itu saya akan menggunakan labor, otomatis saya akan berkoordinasi pertama itu dengan warga sarana prasarana, kemudian selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan teknisi labor. Setelah itu kalau untuk membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran, saya akan libatkan salah satu rekan sejawat saya di jurusan, yang satu KKG, satu kelompok mapkan informatika juga dengan saya, Bunda Yahya.
nanti kami akan berkolaborasi bersama Bu untuk akan membantu proses pembelajaran ini agar maksimal sampai pada tujuan. Oke. Nah, dari apa yang sudah Ama paparkan tadi, mulai dari tujuan, kita Mama sudah paham tujuannya kemana, kemudian strategi apa area yang ingin Ama kembangkan, kemudian strategi apa yang Ama lakukan, serta rencana yang Ama buat itu, kira-kira ketercapaian itu berapa persen itu? Jika nanti kendalanya bisa kita atasi dengan baik, segala kekhawatiran yang bisa terselesaikan, insya Allah nanti akan sampai di titik 95%. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Dan sekali pada saat observasi apa bisa mencapai 95% dari pelaksanaan observasi. 95 dari pelaksanaan observasinya dengan baik. Mungkin itu saja. Kita akan ketemu di Minggu satu lagi. minggu satu lagi, berarti Kamis depan dalam supervisi kalian dengan pasca observasi kita akan mereview kembali selama Ama observasi itu apa saja, selama supervisi itu apa saja kira-kira yang menjadi kendala yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita perbaiki, atau yang perlu kita menjaga sehingga pembelajaran ini memang bisa kita siswa. Terima kasih Rahma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya harus ada tanda tangan di sini dulu. Kemudian Ibu, sebelum kita lanjut nih, kira-kira Ama tahu nggak tujuan pertemuan kita hari ini apa gitu? Iya, baik Bu. Tujuannya pastinya ini sebagai bentuk evaluasi bagi saya terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas, karena Ibu sudah melakukan supervisi di kelas minggu lalu. Jadi hari ini sudah saatnya saya menerima evaluasi dari apa yang Ibu pantau terhadap saya. Kemudian saya menyampaikan ke Ibu terkait apa kekurangan saya dan apa yang rasanya sudah baik saya lakukan selama proses pembelajaran di kelas. Oke. Jadi kalau yang Ama rasakan nih sebagai guru yang disupervisi, ketika Ama disupervisi itu apa kira-kira kendala, kemudian sejauh mana ketercapaian yang kemarin Ama sampaikan sekitar 95% itu targetnya Ama tercapai gitu. Iya, selama proses yang terlaksana di kegiatan supervisi kemarin Bu, kemarin saya membuat target di 95 tercapai, tapi alhamdulillah setelah saya laksanakan sepertinya ada peningkatan dari target tersebut. Nah, kemudian yang sudah berjalan baik selama proses pembelajaran, yang pertama saya sudah bisa bagaimana menghadirkan siswa sepenuhnya di kelas, membuat siswa berfokus kepada saya, kemudian dia lebih aktif lagi, lebih mencoba untuk critical thinking siswa sudah mulai terbentuk, terlihat dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, terkait itu ada beberapa kelemahan juga yang tengah saya rasakan ketika saya melakukan proses pembelajaran. Salah satunya adalah saya mungkin agak sedikit ini terkendala untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan pematik yang rasanya bisa meningkatkan lebih critical thinking siswa lagi untuk itu. Oke. Nah, itu Ama menyampaikan bahwa target Ama itu udah melebihi, misalnya pencapaian Ama udah melebihi target yang sudah Ama tentukan, yaitu 95%. Dan Ama terkendala pada membuat pertanyaan pemantik untuk siswa sehingga siswa bisa lebih kreatif nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kemarin Ama kalau tidak salah itu ada 3 prioritas pengembangan yang Ama
yang Ama ingin dikembangkan itu diantaranya adalah bagaimana memfasilitasi dan memberi peran kepada semua peserta didik, kemudian mengajukan pertanyaan yang menstimulasi tadi atau pertanyaan pemantik tadi, proses diskusi berpikir kritis, serta bagaimana terjadinya diskusi kelompok yang interaktif di kelas. Nah, berarti dari tiga itu Ama baru terkendalanya satu ya. Terkendalanya satu, berarti yang duanya sudah berkembang. Sudah sangat berkembang. Yang terkendala satu yaitu bagaimana menimbulkan pertanyaan pemantik yang menstimulasi. Nah, sejauh pemahaman Ama tentang pertanyaan pemantik, nah kira-kira apa sih rencana Ama untuk lebih meningkatkan atau lebih bisa mengimplementasikan pertanyaan pemantik itu kepada siswa? Rencana ke depan Bu untuk memperbaiki kekurangan saya di mengadakan pertanyaan pemantik ini, mungkin saya akan mencari referensi lebih banyak lagi terkait bagaimana saya mencoba untuk melakukan interaksi lebih lagi dari siswa sehingga siswanya lebih terpancing lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, di mana nanti saya juga akan mencoba untuk mengajak siswa untuk literatur supaya mereka punya wawasan yang yang di luar konteks yang saya sampaikan saja kepada siswanya agar lebih banyak lagi untuk mendapatkan referensi-referensi di luar, sehingga nanti untuk percakapan selanjutnya akan lebih general, akan lebih luas dibanding apa yang sudah saya konsep aja sebelumnya gitu. Sehingga di sini saya melihat ada kebebasan kepada siswa untuk lebih berpikir lebih luas lagi dari apa yang sudah kita berikan kepada mereka itu. Kemudian kalau dari supervisi kemarin, menurut Ama sejauh mana peran tanggung jawab teman-teman Ama yang kemarin yang katanya Ama ini bisa membantu Ama untuk lebih maksimal dalam pencapaian target itu. Kemudian Ama tadi menyatakan juga bahwa pertanyaan pemantik itu akan Ama coba bagaimana memberikan referensi-referensi kepada siswa sehingga materi-materi yang atau memberikan keluasan kepada siswa untuk mempelajari materi-materi sesuai dengan sumber-sumber belajar lain sesuai dengan materi yang Ama tampilkan. Nah, kira-kira sejauh mana itu bisa tercapai dan teman-teman di sekitar Ama itu bisa membantu? Siapa yang bisa kira-kira? Iya, kalau kemarin kan saya dibantu oleh teman-teman satu KKG Bu ya, atau satu Kombel. Nah, di mana kami di satu informatika itu ada salah satu teman saya, si Helmi Yahya, itu sudah membantu saya terkait proses pembelajaran ini. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan lebih sering berkolaborasi lagi sehingga nanti pencapaiannya lebih efektif. Kalau kemarin ini targetnya masih di 97. Kalau bisa besok itu kita dengan kolaborasi yang baik, kemudian dengan segala perencanaan yang lebih maksimal, saya yakin nanti saya akan bisa mencapai titik 100%. Masya Allah, luar biasa sekali. Ibu yakin dengan tekad Ama yang sangat kuat dan punya aset yang luar biasa di sekeliling Ama, yaitu teman-teman yang sangat support terhadap kegiatan Ama, kemudian juga siswa yang mungkin bisa diarahkan itu akan bisa mampu mencapai target Ama menjadi 100%. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dengan paparan yang sudah Ama sampaikan. Kemudian dari jawaban Ama, Ibu melihat bahwa Ama adalah seorang yang mampu untuk melihat sisi lemah dan sisi positif Ama sendiri dan menggunakan sisi yang positif itu untuk mendongkrak sisi negatif yang ada di dalam diri Ama. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kita perlukan, silahkan ditanda tangan. Kita sudah melakukan prasupervisi. Hey kamu, terima kasih telah Oh ya, kemudian bantu Ibu memberikan umpan balik tentang menurut Ama nih selama Ama di supervisi, mulai dari pra, kemudian supervisi, kemudian pasca supervisi, kira-kira nih apa yang sudah baik yang Ama lakukan, kemudian maksudnya apa yang sudah baik dari prosesnya, kemudian apa yang belum, apa yang perlu ditingkatkan, dan juga kemudian untuk ya itu aja sih. Baik Bu, terkait umpan balik yang bisa saya sampaikan terkait proses supervisi yang dilakukan oleh Ibu, tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih dulu karena dengan bertemu dengan Ibu
saya merasa lebih bisa lagi untuk menyiapkan diri saya untuk melaksanakan proses pembelajaran lebih maksimal di kelas dengan segala rencana yang sudah saya lakukan. Nah, dari pemantauan yang Ibu sampaikan, dari pemantauan yang sudah Ibu lakukan, kemudian masukan yang Ibu berikan kepada saya, tentunya ini lebih memaksimalkan saya untuk proses selanjutnya. Nah, yang saya rasa yang sudah baik dari apa yang sudah yang sudah baik yang sudah saya lakukan, yaitu bagaimana saya bisa menyiapkan diri saya lebih efektif lagi, lebih maksimal lagi untuk proses pembelajaran selanjutnya, sehingga beberapa dari rencana proses pembelajaran ini tidak keteteran oleh saya, sehingga nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, luar biasa ya, luar biasa ternyata apa yang kita lakukan ini memang berdampak untuk peningkatan kompetensi Kakak sebagai guru, kemudian juga memiliki dampak yang positif dalam proses pembelajaran yang Kakak lakukan. Semoga kita bisa selalu merefleksi diri, kemudian selalu bisa berbagi sharing ilmu agar kita menjadi guru profesional yang kita idamkan. Mungkin itu saja. Ya. Uma. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Jadi kuat. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini menginspirasi untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.